Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Laqad ja'akum rasulun azizun anittum harisun 'alaikum mu'minina rahim. Fa in hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsin za'iqatul maut. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama sekali marilah sama kita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan rahmatnya, nikmatnya dan karunia yang amat besar. Sampai detik ini kita masih merasakan nikmat Islam dan iman itu, sehingga kita bisa berkumpul kembali walau tidak bisa berjabat tangan dalam acara takziah ini. Salawat dan salam tanpa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang sama kita hormati Ketua Pengurus YPDA Bapak Profesor Dr. Masrul MSc SPGK, seluruh pengawas Bapak Dr. Syarif Ali MA, Dr. Syahrial Syarif MBA, Pak Dr. Mukhlis Hasan SPOG, dan juga Bapak Dr. Alfan Miko, kemudian juga seluruh pengurus Bapak Dr. Syahril Ali, Bapak Dr. Suhairi, Bapak Yusri Umar APT, dan Bapak Syukri Umar SPT MSI. Juga kemudian Bapak Rektor Universitas Dharma Andalas, Bapak Profesor Dr. Dedi Primaputra APT, Sekretaris Universitas Dharma Andalas Bapak Dodi Devianto MSc, yang juga kita hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr. M. Rizal MM. Kemudian Ibu Sekretaris Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu Ingra Sofita SEMA AKCA. Kemudian tentunya teristimewa kepada Buya kita Al Ustadz Haji Zulkarim LCMA, dan juga kepada seluruh kaprodi, dosen-dosen, tendik yang ikut dalam acara takziah ini. Tentu terkhusus dan yang sangat khusus kepada ahli bait keluarga besar Bapak Dr. Husdi Sastra MHum, yang tentu semoga Allah senantiasa beri kesabaran dan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi ujian dunia ini. Bapak dan Ibu, mari kita buka acara takziah kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, acara pertama yaitu pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Desri Erniza. Kepada Ibu Desri Erniza dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk tausiah agama oleh Ustadz Haji Zulkarim, marilah kita bersama membacakan tahlil. Sama-sama kita bacakan tahlil dengan niat yang pertama, keluarga Bapak Gusti Sastra, Ibu Safni dan Bintang, Bulan, dan juga Cahaya diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi ujian. Kemudian semoga apa yang kita bacakan ini senantiasa memberi kelapangan hendaknya di dalam kuburnya almarhum, kemudian menjadi penerang juga hendaknya dan di tempat beliau mulia yaitu surga Jannatul Naim. Dan ini juga adalah sebagai pembelajaran bagi kita bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada yang selamat, kita abadi di atas dunia ini. Inna hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa fi sahabati wat tabi'it tabi'ina lahum laha kulluhum ajma'in wa fi ahlil bait lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ghasikin idza
وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية صاغرا أو كبيرا ظاهرا أو باطنا قولا وفعلا عمدا أو خطأ سماعا أو بصرا سيرا وجهرا يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية صاغرا أو كبيرا ظاهرا أو باطنا قولا وفعلا عمدا أو خطأ سماعا أو بصرا سيرا وجهرا يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا غفور الرحيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية صاغرا أو كبيرا ظاهرا أو باطنا قولا وفعلا عمدا أو خطأ سماعا أو بصرا سيرا وجهرا يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا غفور الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kepada Ibu, kita masuk acara berikutnya, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Buya kita, Haji Zulkarim LCMA. Kepada beliau kita persilahkan. Kedengaran suara saya di sana, Pak Isat? Jelas, Pak. Jelas, Buya. Jelas, Buya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak dari Yayasan Dharma Andalas, yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus pengawas Yayasan Dharma Andalas, yang sama-sama kita hormati Pak Rektor, Sivitas Akademika, Ketua-Ketua Prodi, Tendik, dan seluruh yang hadir pada kesempatan takziah sore yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kalimat mukaddimah kita tempangkan kepada Pak Irsyad yang tadi telah mengawali takziah kita secara virtual pada sore hari ini sehingga kita dapat mengefisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Terkhusus kepada Sahibul Bait yang pada kesempatan ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam menghadapi ujian dan musibah ini dapat menjalaninya dengan penuh kesabaran. Apa yang terjadi pada bapak kita, orang tua kita almarhum Bapak Dr. Gusdi Sastra sudah terjadwal kepada beliau. Ya, pada tanggal 12 September hari Ahad yang lalu.
tidak tertutup kemungkinan bahwa jadwal-jadwal berikutnya adalah kepada kita yang bertakziah secara virtual pada sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadwal yang telah ditakdirkan, yang telah dijadwalkan kepada orang tua kita, kepada bapak kita yang terhormat, yang dijadwalkan pada beberapa hari yang lalu, tidak tertutup kemungkinan jadwal berikutnya adalah pada kita. Ayat-ayat yang baru saja kita bacakan pada mukaddimah tadi, itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam sebuah surat yang Allah beri nama suratnya dengan surat kekuasaan. Itulah dia surah Al-Mulk. Di mana ayat-ayat dalam surah Al-Mulk ini menggambarkan bahwa dalam genggamannya seluruh kekuasaan dan dia atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang dalam genggamannya seluruh kekuasaan dan dia atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah takziah secara virtual dimanapun berada, semoga Allah merahmati kita semua. Setelah Allah mengatakan bahwa dalam genggamannya seluruh kekuasaan, dan dia atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa, maka pada ayat kedua dari surah Al-Mulk ini, Allah menggambarkan bukti-bukti tanda-tanda dari kekuasaannya itu. Di antara tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaan Allah yang Allah sebutkan pada surah ini adalah pada ayat kedua surah ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menciptakan kematian, dia yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Dalam ayat kedua dari surah Al-Mulk ini, Bapak Ibu sekalian, para pendengar, Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta. Kematian itu adalah ciptaan Allah, makhluk. Sebagaimana kehidupan itu juga ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian dan kehidupan kedua-duanya makhluk ciptaan Allah. Dan Allah mengatakan pada ayat yang lain, seluruh yang diciptakan itu ada waktunya nanti untuk dibinasakan. Kullu man 'alaiha fan. Itu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis Nabi Muhammad, hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Ketika nanti di padang mahsyar, ketika semuanya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu dari makhluk ciptaan Allah itu yang belum dimatikan. Apa dia? Itulah ciptaan Allah bernama kematian itu sendiri. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptaan Allah bernama kematian itu, lalu hadirlah ciptaan Allah bernama kematian ini dalam bentuk domba, dalam bentuk kambing. Lalu disembelih oleh Allah pada waktu itu, dan semenjak itu tidak ada lagi ciptaan Allah yang bernama kematian. Bermulalah kehidupan yang abadi yang tidak ada matinya. Itu dia kehidupan akhirat. Jadi kalau kita begitu luar biasa mempersiapkan supaya bahagia pada hidup sementara yang terbatas pada kehidupan dunia, tetapi tidak pernah merancang untuk bahagia kehidupan yang selama-lamanya yang tidak ada matinya, rugi sekali. Di antara tanda kekuasaan Allah yang Allah sebutkan pada ayat kedua dari surah Al-Mulk ini, dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sistem yang Allah buat di alam raya kita ini, bukti tanda kekuasaan Allah adalah ada yang meninggal, ada yang lahir. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Kalau ada di antara kita berkata, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, bisa nggak mati-mati di dunia? Nggak bisa. Cari alam lain selain alam di dunia ini, karena ini sistemnya Allah buat begitu. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Itu bukti dari kekuasaan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan. Ada
pendapat yang kedua dari ulama tafsir. Makna alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan kematian, dia yang menciptakan kehidupan. Ini al-mauta ini, kematian ini yang disimbolkan dengan kata al-mauta. Ini adalah satu lambang atau simbol dari segala sesuatu yang menyedihkan, segala sesuatu yang membuat pilu. Apa contohnya? Di antaranya meninggal satu di antara keluarga kita. Tidak lulus dalam ujian tertentu. Tidak naik pangkat jabatannya. Tidak beruntung perniagaannya. Ayat yang dibaca oleh ibu kita tadi, itu menunjukkan aneka ragam ujian-ujian yang Allah sebutkan. Ini semuanya dikategorikan dan disimbolkan dalam perkataan al-mauta. Al-khawf. Walju wa naqsim minal amwal wal anfus, rasa jiwa tidak tentram, rasa ketakutan, meninggal satu di antara jiwa, meninggal satu di antara keluarga, tidak lulus. Ini semuanya disimbolkan dengan kalimat kata al-mauta. Manakala al-hayah, kan Allah juga mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Manakala al-hayah ini adalah lambang atau simbol dari segala sesuatu yang membuat bahagia, senang, gembira. Dapat anak, dapat cucu, lulus pada ujian tertentu, beruntung perniagaannya, naik pangkat jabatannya. Ini semuanya disimbolkan dengan simbol al-hayah. Di antara tanda kekuasaan Allah itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah mempergilirkan dua kondisi ini. Terkadang ada yang membahagiakan, terkadang ada yang menggembirakan. Itu sebabnya dalam Al-Quran disebutkan, jangan terlalu sedih dengan apa yang Allah timpakan kepadamu. Jangan juga terlalu bergembira ria dengan nikmat karunia yang Allah karuniakan padamu. Hakikat kita hidup ini, Bapak Ibu sekalian, adalah ujian dan diuji. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sidang jemaah takziah dimanapun berada yang dimuliakan Allah, bukti tanda kekuasaan Allah itu adalah Ia pergilirkan dua keadaan ini. Jadi kalau ada di antara kita berkata, oh saya ingin hidup di dunia ini selamanya bahagia terus, tidak ada sedihnya. Cari alam lain selain alam yang kita tempati ini, karena sistem yang Allah buat adalah seperti itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Baik dua keadaan ini silih berganti dipergilirkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada persepsi baru yang Allah ingin sampaikan pada ayat kedua dari surah Al-Mulk ini. Apa kata Allah? Dia yang menciptakan kematian, yaitu simbol dari segala sesuatu yang menyedihkan. Dia juga menciptakan kehidupan. Kehidupan itu adalah simbol dari segala sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Ya, dua keadaan itu silih berganti yang Allah berikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu, menghadirkan itu kepada kita dalam kehidupan dunia ini untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Apa yang dimaksud dengan persepsi baru yang Allah ingin sampaikan pada ayat ini, Bapak Ibu sekalian? Selama ini kita mempersepsikan tentang ujian adalah sesuatu yang memilukan saja, yang menyedihkan. Meninggal satu di antara, sabar ya Bu, sabar ya Pak. Begitu. Tidak lulus ujian tertentu, lalu kita berkata sabar ya, kamu lagi diuji oleh Allah, ada hikmahnya. Belum dapat anak, kita juga berkata begitu, sabar ya, mungkin ada hikmahnya. Jarang kita berkomentar pada orang lain yang diberikan oleh Allah anak, keturunan, lalu kita berkata hati-hati dengan anak itu, ada kamu lagi diuji oleh. Jarang. Seseorang yang dapat pangkat jabatan tertentu, lalu kita berkata hati-hati Pak, itu adalah ujian. Jarang. Jarang kita berkomentar begitu. Tetapi di dalam ayat ini Allah ingin mempersepsikan bahwa ujian di dalam Al-Quran itu meliputi sesuatu yang menggembirakan dan juga yang menyedihkan. Nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita yang membuat kita senang bahagia itu juga ujian. Sesuatu yang memilukan kita itu juga adalah ujian. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sekalian para pendengar manapun berada yang dimuliakan Allah, survei di lapangan membuktikan betapa banyak orang yang sukses melewati ujian kepiluan, kesedihan, tetapi sangat sedikit orang yang sukses melewati ujian kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, nikmat karunia dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau lupa teman dengan nikmat yang Allah karunia yang Allah berikan banyak sekali. Yang lebih parah dari itu ada lagi Bapak Ibu, lupa diri, sombong dia. Ada lagi yang lebih parah dari itu, yaitu lupa dengan Allah Tuhan yang memberikan nikmat karunia kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini perjumpaan kita ini dalam sebuah takziah virtual
memberikan si tawa si dingin kepada keluarga besar dari almarhum. Ya, kita semuanya sedih, ikut sedih dengan apa yang dialami oleh keluarga besar ini. Oleh karena itu kita angkatkan acara ini tentunya bahwa kita sangat memahami ini adalah suatu ketetapan dan ketentuan yang Allah telah tentukan. Tidak ada peluang, tidak ada setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematiannya. Oleh karena itu ini persoalan jadwal saja. Kepada ibu, kepada keluarga besar almarhum, ini persoalan jadwal saja. Dan tidak tertutup kemungkinan jadwal berikutnya adalah kepada kita yang hadir dalam takziah pada kesempatan sore ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Itu sebabnya karena dua keadaan ini, baik yang menyedihkan atau yang menggembirakan, dua keadaan ini silih berganti pergilirkan Allah kepada kita. Nabi Muhammad SAW yang memuji orang beriman. Bagaimana orang beriman menghadapi cobaan Allah, uji dia dengan cobaan itu. Sehingga bagaimana mengatakan mukmin luar biasa kalau mukmin itu menghadapi musibah. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya sesuatu yang memilukan, menyedihkan, maka pilihan sikapnya tepat. Apa dia? Bersabar. Itu dia yang dibaca oleh ibu kita tadi dalam ayat yang dibaca, wa basyiris sabirin. Ya, beri kabar gembira kepada mereka yang mendapat musibah, surga menanti. Karena apa? Karena ia memahami dengan jelas posisinya dengan firman Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dua poin penting dari kalimat ini. Yang pertama, pemahaman yang utuh kita tentang innalillah. Kita ini milik Allah. Kalau kita merasa dan punya keyakinan bahwa milik Allah Subhanahu wa taala, mau kapan dia ambil, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, namanya juga miliknya dia. Tidak bisa komplain. Kita yang sebagai miliknya tidak bisa komplain. Innalillah, itu makna dari perkataan innalillah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu punya uang di bank, lalu mau mengambil atau menyimpannya, itu adalah milik Ibu. Suka-suka Ibu. Seperti itu. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan mau diambil itu adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan adanya penyakit sebelumnya atau tidak ada penyakit sebelumnya, tidak menjadi alasan. Yang penting kita milik Allah, kapan mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan. Itulah yang kita sebut tadi dengan jadwal atau yang dalam bahasa agama takdir. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Yang kedua poin penting dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua poin pentingnya adalah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak persoalannya. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amal yang pernah kita lakukan akan diaudit dengan rapi. Maka Bapak Ibu sekalian, selain situasi dingin bagi keluarga almarhum sahibul bait, ini juga adalah menjadi pelajaran penting bagi kita yang ditinggalkan. Rekan kerja, sahabat famili, kita yang bertakziah, ini pelajaran penting. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sabdanya, kafa bil mauti ibrah, cukup dengan mengingat kematian, pelajaran berharga yang Allah persembahkan kepada kita. Bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ketika ada bendera hitam bertuliskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terpajang dan terpampang di hadapan rumah seseorang, kita yang lewat dan melihatnya juga berpikir, itu kapan kira-kira bendera akan berpindah ke depan rumah kita? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup dengan mengingat kematian, pelajaran berharga yang Allah persembahkan kepada kita. Ajaban li amril mu'min. Nabi Muhammad mengatakan luar biasa kalau orang mukmin itu mendapatkan ujian. Maka apabila Allah uji dia dengan sesuatu yang memilukan, maka dia pilihan sikapnya tepat, yaitu bersabar. Ujung dari sabarnya surga menanti. Yang apabila seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia, dengan nikmat, maka dia juga tidak lupa diri, tidak lupa teman, tidak lupa Allah Subhanahu wa taala. Dia berbagi. Maka pilihan sikapnya juga tepat, bersyukur. Maka bagi seorang mukmin, seorang muslim, apapun ia, baik diuji dengan kenikmatan atau diuji dengan musibah, cobaan yang membuat pilu dan hati menjadi sakit, maka kedua-duanya tidak menjadi masalah.
Karena dua-duanya adalah potensi untuk mendapatkan pahala, meraup pahala, lumbung pahala yang sangat besar dengan syarat pilihan sikap kita tepat. Bila ditimpakan sesuatu yang memilukan, pilihan sikapnya sabar, surga menanti. Bila diuji oleh Allah dengan nikmat karunia yang Allah karuniakan, pilihan sikapnya bersyukur, maka kedua-duanya adalah positif. Pahala, penambahan pahala pada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang unik dari ayat kita kedua dari surah Al-Mulk ini, di mana Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan. Penyebutan kematian didahulukan berbanding penyebutan kehidupan. Allah menciptakan kematian, Allah menyebutkan kehidupan pada yang kedua. Peletakan dan penyusunan kata-kata dalam Al-Quran, ini pertama, ini kedua, itu bukan sembarangan letak. Karena peletakan ini pertama, kedua, kata-kata yang dipilih, itu juga adalah memiliki rahasia, memiliki hikmah-hikmah. Di antara hikmahnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang kematian, satu lagi kita berbicara tentang topik kehidupan. Dari dua topik ini Bapak Ibu sekalian, manakah topik yang lebih cepat kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dapat dipastikan bahwa topik cerita kita terkait dengan kematian itu jauh lebih cepat kita untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya nanti ketika kita membicarakan tentang kehidupan dunia dan obsesi-obsesi kehidupan kita, maka orientasinya adalah untuk mati kita, untuk akhirat kita. Itu sebabnya baginda Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, kafa bil mauti ibrah, cukup dengan mengingat kematian pelajaran berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ujung dari tausiah kita ini, saya ingatkan bagi kita yang ditinggalkan oleh almarhum, ini pelajaran berharga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Bagi keluarga besar almarhum, tentunya iza mata ibnu Adam, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, bila meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah amalnya. Kecuali kita yakin dan sangat percaya dalam rekod yang beliau lakukan sebagai pengajar, sebagai dosen, luar biasa. Ini walaupun beliau telah meninggalkan kita dan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sayang dia, tetapi ada yang mengalir terus pahalanya. Inilah yang disebut sebagai amal jariyah. Mendepositokan amal yang terus pahalanya mengalir. Bila mana anak cucu Adam meninggal dunia dan terputus amalnya kecuali 3. Mungkin pernah dia memberikan sedekah yang amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua adalah ya ilmunya yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak-anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kita yang ditinggalkan, cukup dengan mengingat kematian pelajaran berharga bahwa kita juga akan kembali kepada Allah yang terjadi pada orang tua kita, pada bapak kita ini. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya beberapa pertanyaan. Sebagai pengingat kita dengan mengingat kematian pelajaran berharga. Imam Al-Ghazali bertanya pada muridnya, apakah sesuatu yang paling jauh di dunia ini? Sesuatu yang paling jauh itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah waktu yang telah berlalu. Kenapa waktu yang telah berlalu? Karena kita tidak mungkin kembali ke situ. Waktu umur yang tersisa yang Allah amanahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan nilai-nilai yang terbaik sebagai bekal untuk akhirat kita. Pertanyaan kedua dari Imam Al-Ghazali yang ditanyakan kepada murid-muridnya dengan mengingat kematian pelajaran berharga yang Allah titipkan pada kita. Setelah menanyakan apa yang paling jauh, yaitu waktu yang berlalu, karena kita tidak mungkin ke situ. Apakah sesuatu yang paling dekat dengan kita? Jawaban yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali dari pertanyaan ini, sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan, di mana, dalam kondisi bagaimana kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sangat yakin dan percaya bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Oleh karena itu, orang yang cerdas, kata baginda Nabi Muhammad, adalah mereka yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Mau kapanpun dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita siap dengan itu. Pertanyaan yang ketiga dari Imam Al-Ghazali, cukup dengan mengingat kematian pelajaran berharga Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang ditinggalkan, ini adalah pelajaran berharga. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada murid-muridnya, apakah sesuatu yang paling besar dalam hidup ini? Yang paling besar itu, kata Imam Al-Ghazali, hawa nafsu. Sudah dapat yang ini, ingin yang itu. Ini sudah merek terbaru. 2 hari setelah itu ada seri terbaru. Nggak pernah selesai dan usainya. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran seringkali
membawa kemudaratan, keburukan kepada pemiliknya, mereka yang menuruti hawa nafsunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya mereka yang menuruti hawa nafsu membawa keburukan kepada pemiliknya. Jangan sampai bahwa kita hawa nafsu yang monitor, hawa nafsu yang menjadi drive, yang menjadi lokomotif kehidupan kita. Karena hawa nafsu itu ada pada setiap diri kita, kita yang atur, kita yang setting. Berikutnya Imam Al-Ghazali juga menanyakan muridnya, setelah menanyakan yang paling besar itu hawa nafsu, apakah sesuatu yang paling kecil, halus, tipis, itulah dia sifat ria, terselidap dalam hati seseorang. Tidak ada orang lain mengetahuinya kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bahayanya sifat ria ini, Bapak Ibu sekalian, mampu menghancurkan amal-amal soleh kebaikan yang pernah kita gagas, kita lakukan. Seperti api yang memakan kayu bakar, tidak tersisa kecuali abu-abunya saja. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak diperintahkan dalam melakukan suatu aktivitas amal kecuali ikhlas dalam amal-amal kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Lalu pertanyaan berikutnya dari Imam Al-Ghazali, setelah menanyakan yang paling halus, kecil, tipis, itu sifat ria yang terselip dalam hati seseorang. Berikutnya, apakah sesuatu yang paling berat? Yang paling berat itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah amanah. Amanah, amanah. Ketika kita mendengarkan kata amanah dan terrefleksikan menunjuk jari pada orang lain. Amanah itu ada pada si fulan sebagai ketua ini, ketua itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika satu jari mengarah pada orang lain, ada 3-4 jari mengarah pada diri kita sendiri. Pernahkah kita semuanya mendengarkan sebuah persepsi amanah yang disampaikan baginda Nabi dalam sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap amanahnya, ibu-ibu ada punya amanah untuk mendidik anak-anak mereka supaya mereka beradab dan tidak biadab. Bapak-bapak, kepala keluarga, di sana sini ada amanah-amanah yang sangat luar biasa. Itu semua akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Berikutnya Imam Al-Ghazali juga menanyakan, apakah sesuatu yang paling ringan setelah menanyakan yang paling berat adalah amanah? Yang paling ringan itu, kata Imam Al-Ghazali, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Apa filosofinya? Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling ringan itu meninggalkan sholat? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sholatnya sudah rapi. Alhamdulillah, tidak ada lagi bolong, tidak ada lagi tinggal. Bersyukurlah karena ini karunia besar yang Allah titipkan pada kita. Tetapi betapa banyak saudara-saudara kita di kantor, di mana gara-gara laporan harus sampai jam lewat sholat zuhur. Gara-gara hal-hal yang tidak penting lewat. Ya, sholat asar. Oleh karena itu, mungkin waktu tinggal pertama merasa menyesal, sedih. Waktu kedua juga begitu. Tapi kali ketiga, kali keempat, dan seterusnya sudah tinggal 2, bolong 4, bolong 2. Dengan enteng, dengan ringan, ia meninggalkan sholatnya. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pernahkah kita mendengar baginda Nabi Muhammad menyampaikan dalam riwayatnya, amalan pertama nanti yang akan diaudit setelah kita mati adalah salat kita. Pernahkah kita mendengar riwayat yang disampaikan baginda Nabi Muhammad, pembeda seorang itu muslim dengan bukan muslim pada salatnya? Pernahkah kita mendengar riwayat yang mengatakan bahwa seseorang yang mendirikan salatnya sedang mendesain bangunan yang kokoh dari agamanya? Mereka yang meninggalkan salatnya sedang merobohkan, meruntuhkan bangunan agamanya. Salat yang utama. Salat yang utama. Berikutnya Imam Al-Ghazali mengatakan, dan ini pertanyaan terakhir, cukup dengan mengingat kematian pelajaran berharga bagi kita Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan terakhir dari Imam Al-Ghazali adalah, apakah sesuatu yang paling tajam? Yang paling tajam itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah lisan, lidah kita. Daging yang ukurannya 8-9 cm, tidak pakai tulang. Tidak pakai tulang. Tetapi itu kalimat, kata-kata yang muncul bisa saja melukai hati orang lain. Bila hati orang terluka, kemana obat mau dicari? Tetapi Bapak Ibu sekalian, lisan lidah ini juga bisa menjadi sesuatu potensi untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ya, nasihat-nasihatnya jadi damai kembali. Begitu. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan tips agar kita mampu memaintain lisan kita dengan baik. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangan pahalanya di sisi Allah. Dan 2 kalimat itu sangat dicintai dan disukai Allah. Apakah 2 kalimat itu?
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bapak Ibu, terutama kepada ahli bait, kepergian orang tua kita, bapak kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang justru mengurangi surganya Allah pada kita. Jangan sampai dengan kata-kata kita, dengan penyesalan segala macam yang mengakibatkan rusaknya amal-amal kita. Maka apabila ingin berkata, berkatalah yang baik-baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menyampaikan indikator bahwa baiknya Islam seseorang yang meninggalkan hal yang tidak berfaedah dalam hidupnya, termasuk omong kosong. Nabi Muhammad juga menyebutkan tanda indikator bahwa orang itu beriman dengan Allah dan hari akhir. Cara melihatnya adalah dia akan mempergunakan lisannya untuk berkata yang baik atau kalau diam. Itulah yang disebutkan dalam sabdanya, "Man kana yu'minu akhir fakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik-baik, atau kalau tidak itu ujungnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar dimanapun berada dalam sidang takziah yang dimuliakan Allah. Itu sebabnya dalam surat Qaf Allah juga mengatakan, wa may yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari mulut kita, maka raqib dan atid sangat siap untuk mencatatnya, menuliskannya. Cukup dengan mengingat kematian, pelajaran berharga. Bapak Ibu, ini kematian sangat dekat dengan kita. Jangan diisi dengan perkataan-perkataan yang membuat kita rusak nanti pahala kita di hari akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pak Ustadz, orang sekarang berkomentar tidak dengan mulut, tidak dengan lisan, tetapi orang berkomentar di Twitter dengan ujung jarinya yang mengetikkan, menuliskan sesuatu, komentar di Twitter, Facebook, di grup WhatsApp. Apakah itu juga masuk dalam makna dari hadis tersebut? Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir hendak berkata yang baik-baik atau dia hendak diam? Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau SMS yang akan dikirim membuat ketenangan kepada anggota, sampaikan bahwa di sebalik itu ada pahala. Interupsi dalam forum rapat yang disampaikan membuat tim pengurus menjadi semangat, sampaikan. Komentar di Facebook, komentar di Twitter membuat kebaikan-kebaikan, maka sampaikan di sebalik itu ada pahala yang Allah simpan. Tapi kalau komentar di Twitter, SMS yang akan dikirim membuat luka yang dalam pada teman, tidak lagi bersapaan 3-4 hari setelah itu. Kemudian interupsi kita dalam forum rapat yang membuat tidak semangat lagi kerja pengurus dengan itu. Grup WhatsApp yang kita tulis komentar yang membuat pecah 2, pecah 3, bukan hanya pecah 2, pecah 3, pecah 4 organisasinya. Kalau itu yang akan terjadi dengan SMS kita, dengan omongan kita, dengan komentar kita, delete kembali, hapus, nggak jadi desain, nggak usah interupsi, ambil posisi mingkem, diam. Maka diamnya kita ketika itu adalah ibadah yang akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik-baik, kalau tidak dia diam. Cukup dengan mengingat kematian, pelajaran berharga bagi kita semua, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Di penghujung dari tausiah takziah kita ini Bapak Ibu sekalian, maka setiap yang bernyawa akan bertemu dengan ajalnya, dan bagi kita yang ditinggalkan oleh almarhum, ini menjadi catatan penting bagi kita untuk selalu dan senantiasa mempersiapkan diri untuk hari esok kita, hari akhirat kita. Terakhir mari kita renungkan, ciptaan Allah yang paling dekat dengan kita. Ciptaan Allah yang paling dekat dengan kita itu adalah diri kita sendiri. Ulama mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang mengenal dirinya dengan baik, maka insya Allah dia akan mudah-mudahan kenal dengan Tuhannya lebih baik. Pernahkah kita merenung, berkontemplasi dan memuhasabah diri? Allah menciptakan 2 kaki kita. Allah juga membuat berpasangan 2 tangan kita. Pada waktu yang sama juga Allah membuat 2 mata dan 2 telinga. Tetapi pada giliran Allah menciptakan mulut kita, hanya 1 mulut kita. Tidak perlu disarankan untuk membuat proposal kepada Allah supaya 20 mulutnya, 1 di depan dan 1 di belakang. Seperti 2 mata, 2 tangan, 2 telinga. Karena apa? Karena sudah sempurna dari yang maha sempurna. Satu lagi, itu 1 mulut saja sudah susah kita mengaturnya. Apalagi kalau 2 mulut. Yang berkata iya di depan, enggak di belakang, itu berbahaya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dengan kita memperhatikan, mengambil ibrah dan pelajaran. Dengan 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, 2 telinga. Tapi pada giliran mulut, Allah hanya menciptakan 1 mulut kita. Ada message, ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita pemilik anggota tubuh ini.
Dengan dua kaki itu pesan Allah, banyaklah berjalan di permukaan bumi ini. Dengan dua tangan itu pesan Allah, message-nya adalah banyaklah beramal, banyak beribadah, banyak bekerja. Dengan dua telinga itu banyaklah mendengar. Dengan dua mata itu adalah banyaklah melihat, memperhatikan, mengambil ibrah dan pelajaran dalam hidup ini. Dengan satu mulut itu Allah memberikan informasi dan pelajaran penting bagi kita, sedikitlah berbicara. Karena kita telah disuruh sedikit berbicara Bapak Ibu sekalian, kita akhiri tausiah kita ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Zulkarim LC MA yang sudah memberikan tausiah di hadapan kita. Benar apa yang disampaikan oleh beliau, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Apabila sudah sampai ajal, tidak bisa kita mundurkan sedetik, tapi tidak bisa juga dimajukan walau sedetik. Kata Allah menyampaikan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi untuk orang yang ditinggalkan, kita harus tahu di balik kesulitan itu Allah selalu menyediakan kemudahan untuk kita. Semoga Ustaz dan seluruh adik-adik, bintang, bulan, dan cahaya senantiasa diberikan oleh Allah kesabaran dan keikhlasan di dalam menghadapi ujian dunia ini. Bapak dan Ibu, acara berikutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Dharma Andalas kepada Bapak Profesor Dr. Dedi Primaputra APT, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ustadz, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya kita kembali. Perlu kita sampaikan doa kepada yang telah berpulang. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia, dan tempatlah mereka pada tempat yang mulia. Yang pertama, dalam suasana apapun, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, karena atas karunia dan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam acara takziah atas berpulangnya Dr. Haji Gusti Sasra M.Hum, suami dari sejawat kita Profesor Dr. Safni, Master Engineering. Tak lupa pula kita bersama-sama, mari kita lantunkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Pendidikan Dharma Andalas yang pada saat ini tadi beberapa orang menyatakan mohon maaf, terutama Pak Asman dan kemudian Pak Fasli, mungkin karena suatu lain hal tidak dapat hadir. Kemudian kepada Bapak Pengawas Yayasan Pendidikan Dharma Andalas, alhamdulillah hadir Bapak Dr. Muhsin Hasan, SPOG, Bapak Syahrial Syarif, MBA, Bapak Dr. Anus Syarif Ali, dan kemudian Bapak Dr. Alvan Miko, SOS MC. Juga bersama kita hadir sore ini Bapak Ketua, Profesor Dr. Masrul MSc, SPGK, Bapak Syahrial Ali, SE, Pak Yusri Umar Barangkali Perhalangan, dan tentu saja sejawat kita yang sedang ditimpa musibah, Profesor Dr. Safni dan Bapak Suhairi hadir pada hari ini. Kepada pengurus organisasi Universitas Dharma Andalas, mulai dari jajaran Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan, unsur pimpinan, Kaprodi, Kepala Unit dan Lembaga, pada dosen, dan seluruh tendik sivitas akademika yang berbahagia. Sungguh, pada saat hari ini, kita bersama dapat merasakan cobaan yang sedang dialami oleh Ahlul Bait. Kemalangan ujian yang dihadapi oleh keluarga Profesor Dr. Safni bersama putra-putrinya, Intan, Cahaya, dan Bulan, tentu dapat kita rasakan dengan berpulangnya orang yang mereka cintai. Dan kita pun dapat merasakan bahwasanya yang almarhum adalah satu-satunya ahli dalam bidang neurolinguistik yang kabarnya mungkin juga yang insya Allah
kalau disampaikan dalam tauziah yang kita hadapi di UNAN, beliaulah mungkin satu-satunya yang menjadi akan profesor di bidang neurolinguistik di Indonesia. Tetapi Tuhan sudah berkehendak, orang yang kita sayangi ternyata sudah dipanggil lebih dahulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kita hormati, selaku Rektor Universitas Darmandalas, ataupun secara pribadi dalam forum takziah sore ini, mewakili keluarga besar UNIDA, tentunya akan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bertakziah yang dilaksanakan secara daring. Hal ini tentunya keadaan pandemi yang membatasi kita semua, di mana salah seorang keluarga kita yang kita sebut tadi, salah satu daripada pengurus Yayasan Pendidikan Darmandalas, Profesor Dr. Safni, ditimpa musibah, dan itu merupakan bahagian duka kita bersama. Beliau kembali ke hadiratnya dengan meninggalkan 3 anak yang saya sudah sebutkan tadi, Intan, Bulan, dan Cahaya, pada hari Minggu tanggal 12 bulan 9 pada umur yang sama dengan saya, 57 tahun, hanya beda bulan. Kalau saya bulan April, beliau pada bulan Agustus kalau tidak keliru. Dan tentunya ini suatu hal yang menjadi iktibar buat kita, apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Dengan mengingat suatu kematian, kita harus bisa melakukan kontemplasi terhadap diri kita, yang suatu saat kita akan juga mengikuti langkah yang telah dilalui oleh almarhum. Takziah yang kita laksanakan saat ini dengan kondisi yang belum memungkinkan datang langsung ke rumah duka. Kiranya acara takziah daring ini dapat menjadi penghibur, situasi dingin bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan tentunya bagi kita yang masih sehat, dapat menjadi pengingat, terutama apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, sangat banyak pelajaran yang kita terima. Pelajaran bagaimana kita menghadapi masa depan ketika kita juga akan dipanggil. Bagi kita menjadi yang sehat, selain sebagai pengingat, kita juga akan mengikuti dan kita tidak tahu siapa di antara kita yang saat ini akan berangkat lebih dahulu. Dan tentunya yang kita bisa lakukan adalah berdoa dan menyiapkan bekal, semoga kita hidup abadi di jannah nanti. Pada kesempatan kali ini juga kepada Ahlul Bait, mohon maaf dari kami bila mana di antara kami Sivitas Akademika UNIDA tidak ada yang dapat melaksanakan secara sempurna, mungkin hanya sebentar menjenguk dan kemudian menyalatkan, dan tentu juga ada yang datang ke pekuburan, namun semuanya itu adalah karena keterbatasan yang ada pada saat ini. Sehingga permohonan maaf ini kami sampaikan, tentunya kita berharap kita mendapatkan maaf daripada Ahlul Bait. Sebaliknya, dari pihak almarhum, kita rasa belum banyak, terutama saya pribadi yang mengenal beliau yang seumuran, beliau adalah orang yang sangat baik sekali. Dan kalau kita baca tulisan-tulisan beliau, sangat menyentuh sekali. Dan tentunya amal ibadah beliau yang banyak yang akan pelajaran buat di mana ada khilaf dan salah, tentunya kita semua telah memakannya lebih dahulu. Bagaimana disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, kalau sekiranya amal jariah beliau tidak dapat laksanakan lagi karena beliau telah mendahului kita, minimal masih ada yang bisa beliau akan terima, dan itu akan sifatnya abadi. Semua ilmu yang bermanfaat kepada muridnya, semua karya-karya ilmiah yang ditinggalkan buat kita, dan teristimewa tentunya kepada Intan, Bulan, dan Cahaya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz, doa doa kepadanya. Oleh sebab itu, kita sangat berharap kepada anak-anak Anda semua dapat menjadi mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Jangan lupa selalu berdoa, kiranya almarhum mendapat curahan pahala yang tidak henti-hentinya sampai akhir zaman nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, marilah kita memanjatkan doa sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya segala amal ibadah almarhum diterima di sisinya dan mendapatkan tempat yang mulia, dan kita mendapat tempat yang, dan kiranya juga yang almarhum mendapat tempat yang luas jauh dari siksaan alam kubur. Amin. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan karena Pak Ustadz tadi telah mengulas dan tentunya menjadi amal ibadah buat kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Tentunya juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Rektor. Cara berikutnya sambutan dari pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Andalas oleh Bapak Profesor Dr. Masrul MSc SPGK. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sama-sama mengucapkan ini pada telah meninggalnya rekan kita, keluarga kita, Pak Nurbi Sastra, beberapa hari minggu yang lalu, dan hari ini kita datang ke rumah Al-Bait untuk melakukan takziah. Ya. Yang saya hormati Bapak Pembina atau yang mewakili ya yang hadir, Bapak dari unsur pengawas dan rekan-rekan dari pengurus, saudara rektor, wakil rektor, dan dekan, ketua prodi, dan semua keluarga besar UNIDA dan YPDA yang sempat hadir pada sore hari ini, khususnya kepada Ustadz Zulkarim Harahap, LCMA. Iya Pak Masrul. Ya, ahli bait ya, Profesor Safni dan anak-anak Bintang, Bulan, dan Cahaya. Pertama-tama tentu ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia juga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka tausiah sekaligus mengadakan takziah, dan juga kita sudah menyiapkan tausiah dari ustadz kita sebagai penghibur hati yang lagi rusuh dalam kesempatan pada saat ini. Ya. Nah, kemudian tentu pada kesempatan ini atas nama pengurus dan keluarga besar Yayasan Pendidikan Dharma Andalas mengucapkan kami merasa berduka ya, dan telah melangkahkan kaki kami baru pada ini untuk bertakziah ke rumah Profesor Sani dan keluarga untuk melihatkan tadi adalah muka yang sabak dan hati yang rusuh atas berpulangnya suami rekan kita, Ibu Prof. Safni. Kita hadir bersama-sama dari keluarga besar YPDA dan UNIDA ini menyampaikan ucapan engkau tadi dan takziah yang seperti dianjurkan oleh agama kita, oleh Nabi kita, ya, agar kita datang mentakziahi keluarga-keluarga kita yang meninggal untuk dapat menghibur keluarga yang ditinggalkan ini agar memang dapat tabah menghadapi cobaan yang sudah disampaikan Ustaz kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus kita memberikan tausiah ini melalui Ustaz Zulkarnain Harahap tadi, dan tentu kita paham beliau cukup komplit memberikan kepada kita apa-apa saja yang mesti kita ketahui sebagai perjalanan hidup manusia, mulai sejak dari kandungan ibunya sampai nanti pada habisnya ketentuan Allah terhadap dirinya sendiri. Ada yang mungkin dalam rahim sudah meninggal, ada yang sudah tua, dan ada yang masih rati muda seperti rekan kita Dr. Gusti Sastra MSc ini. Ya. Kita mendoakan semoga Ibu Prof. Safni dan anak-anak Bulan, Bintang, dan Cahaya tentu bisa tabah dalam menerima cobaan ini seperti disampaikan Ustadz kita, di mana suami yang tercinta dalam usia hati muda untuk ukuran sebagai seorang dosen sudah menghadap dipanggil oleh Allah SWT yang sesuai dengan ketentuan hidupnya. Kita mendoakan semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Dan diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan semua persoalan yang akan dihadapi di alam kubur. Dan kami dari segenap keluarga YPDA dan UNIDA mohon maaf pada melalui Ibu Profesor Safni dan keluarga apabila ada kesalahan-kesalahan teman-teman yang dibuat terhadap Dr. Gusti, dan sebaliknya tentu kami juga meminta maaf karena selama menjadi pengurus YPDA sering Dr. Safni
harus mengurus YPDA dengan segala macam dinamikanya. Kita sering rapat malam-malam, baik rapat ketika dulu masih offline maupun pada saat ini dengan online, dan juga banyak urusan-urusan kemahasiswa akademik yang bersama almarhum yang beri amanah untuk mengurus itu. Tentu ini bahkan waktu dari Dr. Safni mengurus almarhum tentu akan sangat tugas yang diberikan oleh pengurus terhadap Dr. Safni, Profesor Safni. Nah, oleh karena itu kami tentu mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang dilaksanakan Dr. Safni akan ada manfaat bagi YPDA dan juga ada amal ibadah bagi Dr. Profesor Safni. Dan sebaliknya apabila ada utang, piutang umpamanya yang dalam bentuk benda atau uang, yang memang kalau ada bukti tentu mesti kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik dengan keluarga maupun kalau kita sendiri yang berutang. Saya pikir tadi sudah cukup banyak Ustadz memberikan pemahaman kita tentang kehidupan, pemahaman tentang kita yang harus kita persiapkan diri kita bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, dan tentu ini perlu menjadi tambahan pengetahuan kita atau memperkuat yang sudah ada, yang sudah lupa kita. Kadang-kadang sudah ceramah ini lupa pula lagi dalam menerapkan kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah sambutan kami, semoga takziah ini akan dapat menghibur Prof. Safni dan anak-anak, dan kita juga tentu juga dalam keadaan ini tidak terlalu lama Prof. Safni tentu akan kita undang lagi ini Pak Dedi ya, dengan banyak beberapa hal ya. Ini mohon maaf ini oleh karena kita juga sangat soal banyak di akhir jabatan kita dalam periode ini, tentu kita harus membersihkan Pak Muklis semua tugas-tugas kita supaya nanti oleh pengurus yang akan datang tidak terjadi beban-beban yang kita tinggalkan terlalu banyak untuk hal-hal yang ada ini. Nah, demikian saja. Kami mohon maaf bila baru saat ini Prof. Sani kita bisa bertakziah ya, karena tadi beberapa dan kemudian di antara kami memang ada yang tidak sempat hadir oleh berbagai kegiatan, ada yang memang membatasi diri keluar rumah oleh berbagai sebab ya. Dan kami mohon maaf, tapi kami selalu ada sama-sama Prof. Safni sebagai keluarga besar Yayasan Pendidikan Dharma Andalas. Semoga Allah SWT memberkati semua kegiatan kita dalam hari ini dalam tausiah, dan kita juga mendoakan semoga Ustaz Zukain mendapat amal ibadah yang baik yang sudah kita bisa undang dan memberikan tausiah pada sore hari kepada kita semua. Saya akhiri sambutan ini dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Acara kita berikutnya sepatah kata dari Ahlul Bait yang dalam hal ini akan langsung diwakili oleh istri tercinta dari almarhum Bapak Ibu Profesor Safni. Kepada Ibu kita persilakan. Di unmute, Prof. Masih unmute, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran hamdanillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para pimpinan di Yayasan Pendidikan Dharma Andalas, kemudian pimpinan di Universitas Dharma Andalas, Bapak Ibu, dan juga Ustadz Zulkarim Ahrahab ya. Terima kasih pengajiannya benar-benar menjadi situasi dingin bagi kami, karena memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita tahu tujuan hidup kita adalah Allah sudah beritahukan pada surat Al-Mulk itu. Jadi memang saat ini kami sedang
proses belajar untuk sabar. Karena memang ternyata sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Yang mana belajarnya harus setiap hari, latihannya setiap hari, yang datangnya juga secara mendadak. Tapi sebetulnya tidak ada yang mendadak di dunia ini, karena Allah sudah memprogramkan kapan kita akan meninggal, di mana, dan dengan cara apa. Selama ini saya juga menyampaikan kepada yang lain seperti itu, tetapi sekarang saya betul menghayati dan merasakan betul sekali bahwa Allah sudah menetapkan di mana kita akan meninggal, dengan cara apa, dan kapan meninggal itu. Jadi Pak Gusdi sempat dirawat di rumah sakit Unan selama 9 hari dengan tes PCR 2 kali negatif COVID. Jadi beliau tidak ada terdeteksi COVID, dan yang terdeteksi penyakitnya adalah pneumonia infeksi paru. Jadi menjelang umur kami setengah abad, kami sering berdiskusi untuk menyiapkan kematian. Walaupun sudah sering berdiskusi, ternyata itu pun butuh latihan tingkat tinggi untuk sabar. Pernah kami berdiskusi berdua mengatakan, di antara kita berdua siapa sebaiknya duluan untuk meninggal. Rebutan waktu itu. Saya mengatakan lebih baik saya yang duluan. Sementara Pak Gusdi mengatakan bahwa justru saya yang lebih baik duluan. Jadi alasan saya waktu itu kenapa saya yang harus duluan, karena anak saya 3, baru 1 yang menikah, 2 lagi belum, dan saya merasa bahwa beliaulah yang bertugas untuk menikahkan anak ini. Sementara beliaulah enggak apa-apa, saya perempuan, anak perempuan lebih dekat dengan anak dan mudah untuk mendidik anak. Nah, jadi ternyata memang Allah memutuskan segala sesuatu. Allah lah yang memutuskan segala sesuatu dan menentukan mana yang terbaik untuk kita. Jadi tinggal kita mensyukuri dan mengambil hikmah dari apa yang diberikan Allah, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan juga beliau berpesan ketika kami sering mengantar kawan-kawan atau sejawat yang meninggal untuk dikuburkan di pemakaman Unan di Ulu Gadut. Walaupun kami sempat berbicara bahwa, kata Pak Gusdi, nanti kita kalau meninggal di sini saja ya. Kemudian juga setelah pulang haji tahun 2002, dia mengatakan pakaian ihram saya ini kita simpan baik-baik. Nanti kalau saya meninggal, tolong dijadikan kain kafan. Jadi dengan pesan-pesan beliau tersebut, alhamdulillah bisa terlaksana, dan saya ingat waktu itu, dan itu memudahkan dalam melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Sehingga tidak banyak rembukan-rembukan karena sudah ditetapkan mau dikuburkan di mana, kemudian kain kafannya juga harus masukkan kain ihramnya. Jadi alhamdulillah. Jadi saya bersyukur, terima kasih kepada ibu bapak semua, ya baik yang di Universitas Dharma Andalas, di Universitas Andalas juga, yang dan berbagai pihak ya juga di komplek Citra Almara Mawar Putih ini, yang sudah membantu kelancaran penyelenggaraan jenazah Pak Gusdi, sehingga alhamdulillah berjalan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Selama hidup Pak Gusdi, saya mungkin beliau ada salah atau khilaf. Saya memohon maaf ya kepada Bapak Ibu semua kalau ada yang tidak berkenan. Kemudian kalau ada utang piutang, tolong disampaikan. Insya Allah kami akan menyelesaikannya dengan kalau bisa dalam waktu yang secepatnya. Saya kira kalau Bapak Ibu, saya kira tidak ada punya kesalahan ya. Kalaupun ada, kami insya Allah sudah memaafkannya. Saya kira sampai demikian saja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf. Kemudian juga ya terima kasih atas banyak yang
berkontribusi dalam penyelenggaraan jenazah sehingga berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dan Ibu, terima kasih Bu Safni. Semoga Ibu tetap diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan yang paling utama. Karena hakikat dari kematian itu diantaranya adalah untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Acara kita sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah. Tentunya dengan niat yang pertama adalah supaya doa kita ini hendaknya diijabah Allah dan kita peruntukkan pahalanya untuk almarhum Dr. Gusdi Sastra M.Hum sebagai tawa nasi dingin bagi beliau nanti di kuburnya dan pelindung beliau nanti ketika dibangkitkan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Yang kedua adalah keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan dan keikhlasan dalam menerima ujian ini, dilapangkan hatinya. Dan yang ketiga adalah niatkan juga terbuka hati kita yang ikut dalam takziah ini, bahwasanya tugas kita ke dunia itu sebenarnya sudah digariskan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah Allah, mengiyakan Allah. Maka apabila datang masanya kita pasti akan menghadapnya kembali untuk mempertanggungjawabkan ibadah yang sudah kita laksanakan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Inna hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa fi sahabati wat tabi'in tabi'ina lahum laha kulluhum ajma'in billahi al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma sarah bis salati alaihi sudurana wa yasir biha umurana wa farik biha humumana wa qadih biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa qasil biha haubatana wansur biha hujjatana wa tahhir biha alsinatana wa anis biha wahsyatana warham biha gurbatana waj'alha nuran baina aydiyana wa min khalfina wa an aymanina wa an sama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa fi kuburina wa hasrina wa nasrina wa zilla yaumal qiyamati ala ru'usina wasaqil biha mawazina hasanatina wa adim barakatiha alaina hatta nalqa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumala jadda wala mala wala banina wa auridna haudahul asfa wa zakina bi ka'sil awfa wa
ويسر علينا زيارة هرمك وهرمه من قبلك أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بهرمك وهرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أعجاه السفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعجاه من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نسكو إليك يا ربي كسوات قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفة فنعم المستكى إليه أنت يا ربي بك ننتصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نكف فلا تدردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تدارنا وآمن خوفنا لنا واجعل بطاعة اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وهك بالزيادة آمالنا وختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وهالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فتقبنا ولا يشعنا إلى عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin da'wahum fiha subhanakallahumma atahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa tadi, kabar akhir pula lah acara takziah kita pada hari ini. Saya selaku protokol mengucapkan terima kasih yang banyak atas perhatian dan keikutsertaan kita bersama. Tentunya sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa membukakan pintu surganya bagi almarhum dan memberikan pintu kesabaran dan keikhlasan bagi orang yang ditinggalkan, Bu Safni dan seluruh adik-adik tercinta Bulan Mutiara dan Cahaya. InsyaAllah silaturahim kita tidak akan putus, kita masih tetap akan bersama, kami masih tetap akan membantu, tidak ada kita akan terputus begitu saja gara-gara Pak Budi Sastra telah meninggal dunia. InsyaAllah kita akan tetap saling bersilaturahim. Demikianlah acara kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Banyak Ustaz, misalnya Pak Ustaz Zulkarim. Terima kasih Pak Zulkarim. Sama-sama Pak Saidat. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, semuanya Sama-sama, Bapak Pak. Ibu, semoga kita sehat semua dan mohon izin Amin, pamit, amin, amin. terutama pada Ibu Prof. Safni, mohon jaga kesehatan dan anak-anaknya juga. Terima kasih. Ya, Izin pamit ya. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nino, mohon pamit. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pak Ibu, izin Assalamualaikum. Pak Ibu, Pamit, assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Salam ya. Salam. Baik. Mohon pamit nih, naik posisi dari di Jakarta udah hampir masuk maghrib. Makasih ya. Makasih Bu Safni, makasih semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.